Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update yaitu mengenai linearitas ijazah untuk mendaftar seleksi P3K Guru tahun 2022, baik itu P3K Guru ataupun P3K Tenaga Kesehatan. Nah, dalam surat edaran resmi dari Kemenpan RB terkait penetapan kebutuhan formasi di masing-masing daerah di seluruh Indonesia untuk SE linearitas ijazah, ini merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud tanggal 14 Agustus 2022, dan untuk tenaga kesehatan ini merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tertanggal 18 Agustus 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, dalam pengumuman penetapan kebutuhan formasi di masing-masing instansi daerah di seluruh Indonesia, ini pada bagian keempat, ini mengatur tentang linearitas Bapak Ibu kualifikasi pendidikan untuk mendaftar seleksi P3K tahun 2022, baik itu P3K Guru ataupun P3K Tenaga Kesehatan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada instansi pemerintah daerah merujuk surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 4757 BGT 0101/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang peta linearitas seleksi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini untuk yang peta linearitas P3K Guru. Nah, jadi admin masih belum mendapat surat edaran terbaru ini Bapak Ibu. Ini masih belum rilis dari Kemendikbud. Nanti admin akan update terbaru terkait surat ataupun peta linearitas untuk seleksi P3K Guru ini. Jadi Bapak Ibu pantau terus di channel ini. Kemudian jika melihat SE linearitas yang tahun lalu, yang tahun 2021, yaitu nomor 1460 B1 GT 0201 2021. Nah, ini untuk yang P3K tahun lalu Bapak Ibu. Dan untuk tahun 2022 ini ada SE linearitas yang terbaru, yaitu SE nomor 4757 BT GT 0101 2022 tanggal 4 Agustus 2022. Nah, tentang peta linearitas. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan menurut admin ini kemungkinan tidak akan berbeda jauh Bapak Ibu, tidak akan berbeda jauh dari SE linearitas yang tahun lalu. Karena untuk tahun 2022 ini adalah sisa dari P3K Guru tahun lalu, yaitu tahap 3 yang digabungkan menjadi seleksi P3K tahun 2022. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh lampiran SE linearitas guru, tenaga pendidik dan juga sertifikat pendidik untuk P3K Guru. Nah, ini dia untuk yang tahun lalu Bapak Ibu. Untuk tahun yang lalu ini ijazah S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Biologi dan sebagainya, ini bisa melamar di guru kelas Bapak Ibu, bisa melamar di guru kelas ataupun guru SD. Jadi seperti itu. Jadi yang tidak bisa mendaftar di guru SD untuk tahun lalu ini hanya S1 Bahasa Inggris dan juga S1 PAI. Jadi seperti itu untuk yang SE tahun lalu, tahun 2021. Dan untuk tahun 2022 nanti admin akan sampaikan jika suratnya sudah terbit. Kemudian berikutnya untuk yang tenaga kesehatan. Nah, untuk yang tenaga kesehatan ini diatur dalam bagian kelima Bapak Ibu, kualifikasi pendidikan bagi jabatan tenaga kesehatan pada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM 0301F1636 2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2022. Nah, ini adalah surat linearitas terbaru bagi tenaga kesehatan. Ini untuk yang P3K Tenaga Kesehatan. Nah, untuk surat tenaga kesehatan admin sudah mendapat suratnya Bapak Ibu, sudah mendapat suratnya. Nah, ini dia surat terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kita lihat di sini, ini surat edaran DM 0301F1636 2022
tentang kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2022. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu. Dalam rangka pengadaan calon CASN Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina bagi 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini dia Bapak Ibu, antara lain ada administrator kesehatan, apoteker, asisten penata asistensi, bidan, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu persyaratan mendaftar CASN Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022, calon pejabat fungsional kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB masing-masing jabatan fungsional kesehatan di atas atau sesuai dengan lampiran surat edaran kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan CASN Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu lampirannya. Jadi kualifikasi akademik yang dimiliki Bapak Ibu ini harus sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk administrator kesehatan, ini jenjangnya adalah keahlian pertama, muda, dan madya. Ini adalah kualifikasi pendidikan yang bisa melamar terkait jabatan administrator kesehatan. Nah, ini S1 bidang kesehatan, S1 kedokteran bisa, S1 kedokteran gizi juga bisa, kemudian S1 keperawatan juga bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan kualifikasi pendidikan ini. Kemudian untuk bidan Bapak Ibu, untuk bidan ahli ini jenjangnya ini keahlian pertama, muda, madya, dan utama. Nah, jadi untuk kualifikasi akademik bagi bidan ahli ini adalah profesi bidan atau D4 kebidanan sampai lulusan 2021. Nah, perlu diingat ini sampai lulusan tahun 2021, tahun kemarin. Kemudian bidan terampil, ini jenjangnya keterampilan terampil, mahir, dan penyelia. Nah, jadi kualifikasi akademiknya adalah D3 kebidanan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang perawat, nah di sini ada perawat Bapak Ibu, ini perawat ahli, ini jenjangnya keahlian pertama, muda, dan juga madya utama. Ini kualifikasi akademiknya adalah profesi nurse. Nah, ini bagi yang perawat. Kemudian yang perawat terampil, ini jenjangnya keterampilan terampil, mahir, penyelia. Ini kualifikasi akademiknya adalah D3 keperawatan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ketentuan bagi SE linearitas bagi tenaga kesehatan. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.